Hai Delser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap di Balik Mikrofon dari perkantoran Dinas Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Ya, dalam rangka 100 hari kerja Bupati Deli Serdang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus menunjukkan komitmen dalam pelayanan cepat, sigap, dan tanggap. Melalui call center 112, laporan masyarakat diterima dengan cepat, memastikan penanganan darurat berlangsung secara optimal. Nah, karena hari ini kita sudah kehadiran damkar ya, kita akan kenalan dan akan cari tahu lagi seperti apa sebenarnya damkar yang ada di Deli Serdang ya, di Kabupaten Deli Serdang. Nah, hari ini saya sudah kehadiran narasumber kita. Ada Bapak Khairul Fahmi Ayub, Kepala Bidang Penyelamatan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dan Bapak Fitra Junaidi juga, analis kebakaran ahli muda ya. Dan Bapak Yudi Wardana, analis data standarisasi. Selamat pagi. Pagi Bapak, dan ada Pak Samsudin juga. Selamat pagi. Nah, ini dia ya. Ganteng-ganteng ya. Tampan-tampan dan pastinya sehat Bapak ya. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Semangat Bapak. Semangat. Luar Tetap biasa. jaya. Tetap jaya. Oke Bapak, kalau kita bicara tentang damkar ya Pak. Damkar itu pemadam kebakaran Bapak ya. Nah, untuk Deli Serdang nih mungkin masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang belum tahu seperti apa damkar yang ada di Deli Serdang ini, baik secara berdirinya atau mungkin di mana kantornya gitu ya. Oke, mungkin ke Pak Fahmi nih, Pak Fahmi bisa nggak dijelasin sedikit secara singkat berdirinya damkar di Deli Serdang ini Bapak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pak Kelvin. Sebenarnya kalau pemadam ini dia ada panjang, ada satu lagi bahasanya yang kurang itu. Apa itu Bapak? Penyelamatannya. Oh, penyelamatan. Jadi dia Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi dia tidak hanya memadamkan api, tapi ada penyelamatannya. Melakukan penyelamatan non kebakaran. Jadi kalau saya masuk ke awal daripada pemadam kebakaran, yaitu awalnya pemadam kebakaran ini berkantor di kantor camat Lubuk Pakam, yaitu yang berada di Jalan Tengku Raja Muda atau dulu dibilang di Pasar 2. Pasar 2. Lubuk Pakam. Itu dia berkantor di situ. Sudah itu berikutnya beralih ke Dinas PU. Pekerjaan Umum, itu dari tahun 89 sampai tahun 2000. Nah, kalau tidak silap saya gitu. Dan pada tahun pada tahun 2000 itu kami berpindah ke kantor Perkim. Karena ada nomenklatur baru, itu kami juga berpindah. Tapi waktu itu di Perkim kami di bawah seksi. Jadi kami di bawah seksi pemadaman. Sudah itu berlanjut ada peraturan baru, atau nomenklatur baru. Jadi kami di tahun 2017 kalau nggak silap saya, kita berpindah lagi ke Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, itu pun kita di situ di bawah daripada seksi pemadam kebakaran. Berikutnya di tahun 2020 di akhir Desember kalau tidak silap saya, itu di tanggal 28 Desember itu kita berdiri menjadi dinas baru, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang. Itu awal dari berdirinya atau struktur daripada Dinas Pemadam Kebakaran. Artinya penyelamatan ini sudah lama namanya Pak? Penyelamatannya tidak. Penyelamatannya itu dari tahun 2020 sampai 2025. Sebelumnya dia tetap pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran aja. Tapi setelah 2020 ada penyelamatan juga. Ya, ada. Oke, luar biasa. Nah, tadi udah tahu ya sedikit sejarah ya buat masyarakat Deli Serdang. Nah, kita pengen tahu juga tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang ini seperti apa sebenarnya Bapak? Jadi tugas pokok pemadam kebakaran yaitu yang pertama pencegahan, yang kedua pemadaman, yang ketiga penyelamatan,
Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, penanganan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi pemadam kebakaran itu bukan hanya saat kebakaran datang, tidak ya. Jadi masyarakat jangan berpikir seperti setelah baru kebakaran baru datang pemadam, tidak. Tapi ternyata kebakaran ini Dinas Damkar ini sendiri sudah melakukan pencegahan sebenarnya Pak. Ya. Nah, masyarakat kita tinggal membantu bapak-bapak pihak dari Damkar ini sendiri. Jadi seperti itu. Jadi jangan berpikiran kalau kebakaran baru datang, enggak seperti itu ya. Jadi luar biasa, ternyata kita support terus nih bapak-bapak Damkar nih. Oke, kita lanjut pertanyaan berikut Bapak. Jika terjadi kebakaran, kemana masyarakat harus menyampaikan informasi Bapak untuk mendapatkan bantuan penanganan kebakaran? Baik, terima kasih. Itu kalau misalnya ada kejadian kebakaran, karena kebetulan sekarang sebelumnya itu ke call center kita 061791113, tapi sekarang sudah ada dengan yang baru atau sudah ada dengan program Pak Bupati 100 Hari Pak Bupati, itu sudah ada dengan nomor kontak baru yaitu 112. Jadi nomor kontak baru 112 itu tanpa pulsa, jadi dengan telepon biasa pun bisa menghubungi 112 untuk ke pemadam kebakaran, dan apabila terjadi kebakaran atau apabila ada butuh penyelamatan satwa liar yang membahayakan, bisa menghubungi dari 112 itu juga. Gratis Bapak ya? Gratis, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Jadi kalau masyarakat Deli Serdang dalam keadaan darurat bisa langsung 112 Bapak? Bisa 112 langsung. Termasuk ke Damkar Bapak ya? Termasuk ke Damkar. Nah itu luar biasa. Jadi saat keadaan darurat tinggal hubungi 112 dan Pak Damkar pasti datang nih. Siap. Dan yang paling penting adalah gratis ya Bapak ya? Gratis. Tidak dipungut biaya. Luar biasa. Oke. Bapak, kalau kita cerita jumlah pos ini Bapak, ya untuk di Damkar ini sendiri terkhusus untuk Deli Serdang kira-kira ada berapa Bapak untuk pos yang ada di Deli Serdang? Jadi sejak kita berdiri jadi dinas itu tahun 2020 ke 2021 itu baru ada 3 pos, yaitu pos Lubuk Pakam, pos Sunggal sama pos Percut Setuan. Setelah itu tahun 2017 waktu pindah ke Satpol. Di Satpol PP lah berkembang menjadi 7 pos. 7 pos. Iya, tadi dari 3 tadi Lubuk Pakam, Sunggal dan Percut, ditambah lagi posnya menjadi pos Deli Tua. Itu alamatnya sekarang di samping Polsek Deli Tua atau di depan kantor camat Deli Tua yang baru. Dan kemudian dibuka pos Batangkuis, itu bertempat di kantor camat Batangkuis, itu berdampingan dengan rumah dinas camat Batangkuis. Kemudian dibuka lagi pos Damkar Hamparan Perak, itu di kantor kepala desa Hamparan Perak yang lama, dekat Bang Sumut itu ya, dekat pajak. Kemudian yang ketujuh kita buka di tahun 2018 akhir itu di pos Galang. Pos Damkar Galang itu berada di kantor camat Galang. Jadi saat ini ada 7 pos. 7 pos itu di Lubuk Pakam, di Sunggal, Percut Setuan, Deli Tua, Batangkuis, Hamparan Perak, dan Galang. Dan sekarang ditambah 1 unit tim rescue, itu untuk penyelamatan atau evakuasi satwa liar. Ini untuk tim rescue sendiri tim rescue berdomisili dia di pos Lubuk Pakam, jadi di Lubuk Pakam dia. Sementara masih 1 tim kita rescue. Nah, kalau tadi kita berbicara ada 7 pos, artinya kita juga punya banyak unit dong Bapak ya, kecuali di unit penyelamatan tadi. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Bapak, unit seperti apa yang Deli Serdang miliki saat ini Bapak untuk pemadamannya? Kita masih memiliki mobil pompa, mobil pemadam kebakaran ya, belum memiliki mobil tangga seperti daerah lain kan. Sebenarnya kita sih sudah butuh, karena seperti di Jalan Arteri Kuala Namu itu sudah banyak ya hotel-hotel tinggi seperti Hotel Wing ya. Itu kalau ya mudah-mudahan tidak terjadi ya kebakaran ini. Cuma kalau terjadi di lantai 6 atau berapa, kita merasa kesulitan itu. Kesulitan Bapak ya. Mungkin di program Pak Bupati ini sangat mendukung ya Dinas Pemadam Kebakaran, dan rencananya tahun ini kami akan menambah 1 unit. 1 unit lagi mobil damkar ya. Jadi saat ini mobil damkar kita ada 9 unit. Kemarin ada dari CSR dari PT Galata Lestarindo, tambah 1 unit, terus 1 unit rescue, dan rencana akan ada penambahan dari pengadaan
1 unit damkar lagi. Nah, kalau untuk mungkin kejadian Bapak pada tahun 2024 pernah nggak sih terjadi kebakaran yang istilahnya kira-kira berapa jumlah kebakaran pada tahun 2024 dan pernah nggak sih kejadian itu memang pada gedung yang tinggi yang membuat kesulitan pihak dari damkar ini sendiri? Kejadian 2024 itu ada sebanyak 195 kejadian kebakaran. Iya, pernah waktu 2024 itu juga kejadian kebakaran di Rumah Sakit Patar Asi di lantai 2. Itu kita kesulitan juga kan, terakhir pakai tangga aja manual jadinya ke atas. Nah, kalau sebenarnya cuaca atau apa mendukung nggak sih Bapak dalam terjadi kebakaran gitu atau musim panas gitu sebenarnya menyulitkan nggak sih bagi damkar? Karena artinya terkadang masyarakat lengah gitu ya, musim panas malah numpukin sampah yang gampang terbakar atau benda-benda justru tidak tertata gitu. Nah, kira-kira tergantung nggak ya, atau berpengaruh nggak sih sebenarnya cuaca atau gimana? Kalau cuaca berpengaruh itu, Pak. Apalagi kalau banyak masyarakat kita ini yang masih membakar sampah, membakar sampah halaman masih di lingkungan rumah. Benar. Pernah kita mendapatkan kejadian ada warga bakar sampah, rupanya ada api yang terbang masuk ke kamarnya, lengket di kasur, terbakar kasurnya. Iya, pernah kita kejadian seperti itu. Makanya itu kalau bisa kan, apalagi di program Pak Bupati kan ada pengangkutan sampah kan. Jadi sebaiknya di kecamatan itu tetap diangkut sampahnya ke TPA. Dan meninggalkan kebiasaan lama Bapak ya, bakar sampah sembarangan gitu ya. Karena ternyata berdampak, karena seperti yang Kelvin katakan tadi, cuaca itu kadang mendukung gitu kan, panas, bawa angin, apinya terbawa oleh angin dan masuk ke kain gitu ya, tadi menjadi kebakaran. Nah, kita ingin mengedukasi masyarakat Deli Serdang agar lebih waspada lagi dan tidak lengah ya Bapak ya, dan menganggap sepele tentang hal ini gitu ya, seperti itu. Oke, kita mungkin ke Pak Yudi nih. Siap. Pak Yudi, apa yang sudah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran sebenarnya dalam penyelamatan, dalam hal mengantisipasi kejadian kebakaran? Jadi Dinas Pemadam Kebakaran ini bukan hanya memadamkan kebakaran dan penyelamatan saja gitu. Jadi sebelum ada kejadian kebakaran itu pentingnya kita mencegah sebelum terjadinya kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran sendiri sudah melaksanakan pencegahan dengan cara sosialisasi ke desa-desa, ke perusahaan-perusahaan untuk membentuk suatu sistem keamanan kebakaran. Untuk di desa-desa, Dinas Pemadam Kebakaran sudah membentuk relawan kebakaran. Relawan kebakaran sudah ada di beberapa desa, di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Jadi relawan kebakaran ini bisa kita anggap sebagai perpanjangan dari Dinas Pemadam Kebakaran ketika ada kejadian kebakaran. Jadi sebagai pertolongan awal. Relawan juga bisa mengedukasi masyarakat di sekitarnya itu untuk mencegah kebakaran. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran juga sudah mengedukasi, sering berkunjung ke perusahaan-perusahaan untuk melengkapi sistem proteksi di perusahaan tersebut. Pemadam Kebakaran juga menginspeksi apakah sistem proteksi di perusahaan itu sudah cukup atau kurang gitu, atau ada tidak sesuai dengan standarnya. Nah, itu tetap kami inspeksikan. Baru kita juga mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk kunjungan-kunjungan ke masyarakat juga, bagaimana cara pemadaman api awal. Karena kan sering kebakaran rumah tangga ini ketika masak gitu, masak ada kompor gitu kan. Jadi kami mengedukasi juga kepada masyarakat. Jadi ketika ada kebakaran awal api masih kecil gitu, gimana cara memadamkannya gitu. Jadi kebakaran kami mensosialisasikannya supaya jangan mencegah misalnya tabung gas bocor, ketika ada bocor gimana cara menanggulanginya. Itu kami edukasikan kepada masyarakat. Nah, sekarang kan banyak juga anak-anak TK itu datang juga ke Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itu juga salah satu bentuk edukasi kami kepada masyarakat. Jadi dari sejak dini kita sudah mengenalkan apa itu bahaya kebakaran. Nah, jadi Dinas Pemadam Kebakaran ini bukan hanya memadamkan dan menyelamatkan juga. Jadi mencegah itu sebelum jadi kejadian, karena kan ada pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya ini masyarakat Deli Serdang boleh juga ya main-main ke kantor Bapak ya? Boleh. Untuk belajar lagi, memahami boleh. lagi tentang bahayanya kebakaran dan cara mengantisipasinya, semua boleh Bapak ya? Boleh. Nah, itu luar biasa masyarakat Deli Serdang ya. Ayo ya, yang pengen tahu tentang damkar Deli Serdang silakan datang ke kantor. Nanti ketemu Bapak Fitra, Bapak
dengan Pak Yudi juga ya Bapak. Siap. Nah Bapak, kalau di lapangan ini biasanya Bapak saat terjadi kebakaran itu apa sih kendala yang paling sering terjadi Bapak? Atau mungkin tantangan atau halangan dalam pemadaman itu Bapak? Biasa yang paling sering terjadi itu ketika kita menuju lokasi. Biasa kan kalau kita kan macet lah halangan terutama kan. Benar. Jadi kita harap pada masyarakat ketika ada mobil pemadam lewat, tolonglah diberi jalan sesaat gitu. Benar. Jadi pemadam kebakaran bisa cepat nyampe kepada lokasi kebakaran. Jadi untuk pengertian masyarakat juga ketika ada mobil kebakaran lewat, tolong dikasih jalan, atau pas di kejadian kebakaran itu tolong jangan banyak melihat gitu. Karena itu kan membuat gerak pemadam kebakaran jadi susah juga. Jadi susah, benar. Nah, jadi bahaya juga untuk pada orang yang melihat gitu. Misalkan aja ada pernah kejadian, mungkin belum di Deli Serdang kan, di daerah lain ada kejadian kebakaran itu kan berupa tabung minyak atau apa gitu, ketika meledak kan orang yang nengok-nengok itu bisa melihat itu bisa jadi korban juga. Jadi melihat bahaya kebakaran itu ada bahayanya. Jadi pada masyarakat harap menjauh lah gitu. Selain dia mengganggu kerja pemadam kebakaran, berbahaya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kita himbau pada masyarakat, berilah pemadam kebakaran itu jalan, berilah ruang untuk bergerak. Jadi korban kebakaran cepat tertolong. Iya. Nah itu dia. Jadi ya bisa jadi keluh kesah dari Bapak Damkar ya, masyarakatnya malah nengokin ya, apa terutama video-video ini Bapak ya. Ada baiknya kita justru lebih membantu sebenarnya ya. Kalau nggak bisa bantu tenaga mungkin menjauh aja dari lokasi kebakaran, itu akan membantu ruang gerak dari Bapak-Bapak Damkar ini, luar biasa. Oke, mungkin Pak, pertanyaan kita yang berikut adalah kegiatan penyelamatan apa saja yang sering dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Bapak di Kabupaten Deli Serdang ini Bapak? Ya, baik, terima kasih. Untuk penyelamatan kita dalam pemadam kebakaran itu penyelamatan non kebakaran dan penyelamatan kebakaran. Penyelamatan kebakaran itu misalnya apabila ada kebakaran suatu gedung atau suatu rumah, di situ tim penyelamatan kita datang untuk menyelamatkan, misalnya apabila ada korban kebakaran dari ada rumah atau gedung itu korban dalam istilahnya pemadaman penyelamatan dalam kebakaran. Berikutnya itu ada juga non kebakaran. Non kebakaran itu seperti yaitu tadi binatang buas yang masuk ke rumah, misalnya contoh ular atau biawak gitu kan, atau monyet juga. Kadang-kadang itu kan memang meresahkan daripada masyarakat atau meresahkan yang warga yang punya rumah gitu. Nah, berikutnya juga ada juga non kebakaran itu penyelamatan misalnya pemotongan cincin gitu kemarin itu pemotongan cincin. Nah di sini juga kita ada menghadirkan gitu daripada korban yang pernah kita layani dalam pemotongan cincin. Oke, Pak Samsudin ya, Pak Samsudin. Ya, nah, bisa diceritain sedikit nih Bapak, kronologinya saat itu gimana cincinnya nggak bisa dibuka ya Bapak ya? Dan sampai kepikiran harus menghubungi Bapak-Bapak Damkar ini. Ya, benar sekali. Saya pernah mengalami cincin saya jari saya ini bengkak ini. Bengkak? Iya, saya merasa sudah 10 hari gitu kan. Saya kasih minyak, nggak lepas. Saya kasih sabun, nggak lepas juga. Semakin bengkak kok semakin merah gitu kan, nggak nyaman juga. Saya pernah ngelihat, kadang-kadang ngelihat juga gitu kan, ada Facebook gambar, ada mereka lagi motong cincin gitu. Ya, saya datang ya alhamdulillah sekali, benar-benar dilayani, disambut, dan benar-benar membantu sekali bagi saya gitu. Dan akhirnya cincin saya bisa dilepas dengan dipotong, nyaman, alatnya benar-benar kecil tapi nyaman gitu. Nyaman gitu. Iya, benar. Dan tertolong sampai sekarang. Sekarang sudah saya Bapak. Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah mulai baik ya. Luar biasa Pak. Benar, terima kasih banyak untuk Pak Damkar. Iya. Oke, luar biasa. Ke Pak, mungkin saya ke Pak Fahmi dulu nih Pak Fahmi. Seperti ini kan mungkin sedang viral-viralnya nih Pak Damkar ya Pak. Artinya memang Damkar ada penyelamatan. Tapi yang kita tahu saat ini semua masalah itu sering menghubungi Damkar gitu ya. Setelah problema apapun itu selalu menghubungi Damkar. Nah kalau menurut Bapak ini Bapak, gimana tanggapan Bapak tentang yang ya contohnya mungkin cincin di tangan tadi Bapak ya, atau mungkin kadang-kadang ada juga yang
bertengkar dengan suami istri malah ngubungi damkar gitu, tentang percintaan malah ngubungi damkar gitu. Nah, kalau tanggapan Bapak nih, di era digitalisasi sekarang ini semua hal macam problema justru nggak pernah ke damkar. Gimana tanggapan Bapak kira-kira? Ya itu memang suatu tantangan juga bagi kami pemadam kebakaran, khususnya kan di bidang penyelamatan. Memang sekarang ini masyarakat setahunya memang melapor semua ke damkar, baik dari yang kecil, ya kan, seperti kunci pun masuk dalam got itu pun dia melapor ke damkar. Sudah itu pun ada misalnya yang dia pengen ulang tahun gitu kan, itu ulang tahun nggak dirayain sama pasangannya atau pacarnya, dia juga ke damkar gitu. Memang untuk saat ini itulah tantangan bagi kita. Damkar memang apabila masyarakat itu cepat menghubungi damkar, kita memang cepat respon, Pak. Cepat respon, jadi kita cepat tanggap. Jadi disitulah mungkin ya masyarakat respect kepada kita pemadam kebakaran, Pak. Gitu. Mungkin itu terima kasih juga bahwasannya masyarakat percaya dengan damkar, Bapak. Percaya sama damkar. Oke, luar biasa sekali. Mungkin yang terakhir Bapak, closing statement ini Bapak buat masyarakat luas Deli Serdang dari damkar dan penyelamatan Kabupaten Deli Serdang, kira-kira apa yang mau disampaikan ini dari Pak Fahmi mungkin ya? Baik, ya penyampaian dari kami khususnya Dinas Pemadam Kebakaran itu yang pertama kita menjaga keamanan dan lingkungan dari bahaya kebakaran, seperti itu tidak membakar sampah sembarangan, yaitu mematikan alat elektronik apabila kita memakai alat elektronik atau instalasi listrik dalam keadaan baik. Apabila itu kita dalam pemakaian charger HP itu kalau bisa jangan ditinggal atau jangan ditaruh di atas tilam atau di atas tilam, karena itu juga mengandung panas daripada HP itu bisa menyebabkan kebakaran. Jadi kami mohon menghimbau pada masyarakat agar jangan membuat seperti itu, karena itu bisa terjadinya kebakaran. Dan apabila terjadi pun kebakaran, bisa menghubungi kami atau bisa menghubungi call center 112 yang sudah launching, yang sudah dibuat oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita Deli Serdang. Apabila ada kebakaran, segeralah untuk cepat melapor ke 112 ke nomor call center kita. Itu saja. Mungkin Pak Yudi ada yang mau ditambahin, Pak Yudi? Ya, untuk masyarakat juga dihimbau kalau bisa menyediakan APAR minimal 1 di rumahnya masing-masing. Jadi ketika ada api awal itu bisa tertolong dengan APAR, karena APAR itu sangat membantu untuk mencegah kebakaran. Mungkin itu saja dari Pak Fitra. Ada yang mau disampaikan buat masyarakat luas Deli Serdang? Ya, sama juga seperti menjaga lingkungan dari bahaya kebakaran. Kita intinya tadi kita harus mengetahui juga itu apa itu api. Benar. Ya kan Pak Kelvin. Api itu terdiri dari 3 unsur, yaitu ada oksigen, bahan bakar, dan panas. Jadi kalau terjadi kebakaran pasti udah ada dari 3 unsur tadi. Ada panas, oksigen, sama bahan bakar. Cara menanggulangi kebakaran tadi dengan menghilangkan salah satu dari 3 unsur tadi. Seperti kalau kita tiba-tiba, apalagi kalau di dapur ya, lagi masak, rupanya lupa kepanasan, hidup api di kompor tadi yang terbakar rupanya minyak. Nah, itu bisa dengan caranya kita menghilangkan satu, yaitu oksigennya dengan cara penyelimutan. Nah, atau kalau kebakaran sampah gitu bisa dengan mengurai bahan bakarnya, dan bisa dengan yang ketiga tadi, yaitu mengurangi sumber panas dengan penyiraman. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa nih buat masyarakat Deli Serdang. Kita jadi lebih kenal tentang pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Deli Serdang ya. Jadi tadi sempat juga disampaikan sama Pak Fahmi, masyarakat kalau pengen lebih tahu tentang edukasi pemadam kebakaran itu bisa datang ke kantor Bapak ya. Jadi bisa datang ke kantor, terbuka lebar untuk masyarakat. Artinya apa? Ini mengedukasi kita lebih waspada dan lebih mengenali ke dampak dari kebakaran itu sendiri, atau mungkin tanda-tanda kebakaran. Jadi semoga kita jadi lebih bisa mencegah terjadinya kebakaran. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak. Kita juga buat masyarakat Deli Serdang,
Jangan lupa untuk selalu dukung kinerja dan program Bapak Bupati Deli Serdang ya, Bapak Asriuddin Tamunan dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, Bapak Lom Suwondo. Bahwasannya seperti 112 tadi luar biasa, bisa digunakan secara gratis. Nah, itu salah satu program dari Pak Bupati kita. Jadi dalam keadaan darurat kamu bisa hubungi 112 termasuk ke damkar tadi ya, luar biasa. Gratis Bapak ya? Gratis. Dan kita juga selalu dukung nih buat damkar dan penyelamatan Kabupaten Deli Serdang agar terus sukses dan menjadi yang luar biasa. Oke, terima kasih Bapak buat waktunya hari ini sudah hadir ke podcast kita Bapak. Terima kasih. Kita tunggu nih Bapak podcast berikutnya ya dengan tema-tema kita yang lebih keren lagi nih Bapak. Oke, luar biasa. Buat Pak Samsudin juga terima kasih Bapak. Juga, Pak. Ya, tangannya udah sehat Bapak ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang. Jangan lupa like dan komen, subscribe juga channel Pemkab Deli Serdang. Saya Kelvin mewakili Pak Fitra, Pak Fahmi dan Pak Yudi dan Pak Samsudin juga dan seluruh kru yang bekerja. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa kembali. Bye bye.